Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Herlinda yang saya hormati, sekaligus teman-teman matematika 4 yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi sistem persamaan linear. Saya Ana Mariana sebagai moderator sekaligus pemateri 1 dan 3 rekan saya yaitu Nur Habibah sebagai pemateri 2, Isna Khalifah sebagai pemateri 3, Vivit Laelia sebagai pemateri 4. Baik, kita lanjut saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di materi sistem persamaan linear ini kita akan membahas definisi, solusi penyelesaian, mengubah SPL ke matriks, dan contoh soalnya. Sistem persamaan linear. Secara umum, sebuah persamaan linear dengan n variabel x1, x2, dan seterusnya dapat dituliskan sebagai suatu persamaan linear dalam bentuk A1, X1 ditambah A2, X2 ditambah A3, X3 ditambah dan seterusnya sama dengan B dengan A1, A2 dan seterusnya, dan B sebagai konstanta dan A yaitu sebagai koefisiennya. Himpunan penyelesaian. Terdapat definisi 1.8 dan definisi 1.9. Definisi 1.8 berbunyi, sistem persamaan yang tidak mempunyai penyelesaian disebut sistem yang tak konsisten. Sedangkan jika minimal terdapat satu penyelesaian, maka sistem tersebut disebut konsisten. Definisi 1.9 berbunyi, suatu sistem persamaan linear dikatakan homogen jika semua konstantanya adalah 0. Setiap sistem homogen mempunyai sifat konsisten, karena semua sistem seperti itu mempunyai penyelesaian X1 sama dengan 0. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah sebagai pemateri 1 akan menjelaskan mengenai solusi dari persamaan linear. Solusi dari persamaan linear yaitu jika A1 X1 ditambah A2 X2 sampai dengan AN XN sama dengan B adalah urutan dari n bilangan real R1, R2 sampai Rn. Sedemikian sehingga persamaan tersebut akan terpenuhi jika menggantikan X1 sama dengan R1, X2 sama dengan R2, sampai Xn sama dengan Rn. Lalu kemudian kumpulan semua solusi disebut himpunan solusi. Jadi kumpulan dari beberapa solusi itu disebut dengan himpunan solusi atau juga disebut solusi umum dari persamaan. Contoh, tentukan himpunan solusi dari A 4x min 2y sama dengan 1, B x1 min 4x2 ditambah 7x3 sama dengan 5. Untuk menyelesaikan himpunan solusi dari yang pertama itu adalah untuk mencari solusi poin A, kita tetapkan nilai sembarang untuk X dan menyelesaikannya untuk memperoleh Y, atau sebaliknya, tetapkan nilai sembarang Y untuk memperoleh A dengan mengikuti opsi pertama. Misal X sama dengan T, maka diperoleh solusi umum X sama dengan T, Y sama dengan 2T min 1/2. Rumus-rumus tersebut menyatakan himpunan solusi dalam bentuk nilai sembarang yang disebut paramet. Kemudian untuk yang kedua,
dengan mengikuti opsi kedua, misalnya Y sama dengan T sama yang kayak tadi, maka diperoleh solusi umum yaitu dengan X sama dengan 1/2 T ditambah 1/4 dan Y sama dengan T. Walau rumus-rumus ini berbeda dengan rumus yang diperoleh sebelumnya, namun rumus-rumus ini memberikan himpunan solusi yang sama karena T bervariasi untuk semua bilangan real yang memungkinkan. Sebagai contoh, solusi umum pertama memberikan solusi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 11/2. Untuk nilai T sama dengan 3, demikian juga pada solusi umum kedua, memberikan nilai yang sama untuk T sama dengan 11/2. Untuk solusi poin B, kita dapat gunakan nilai sembarang untuk dua variabel dan menyelesaikan persamaan tersebut untuk memperoleh variabel ketiga. Misal kita tetapkan X2 sama dengan S dan S3 sama dengan T, sehingga diperoleh solusi umum yaitu X1 sama dengan 5 ditambah 4S min 7T, X2 sama dengan S dan X3 sama dengan T. Jadi untuk solusi yang poin B, kita gunakan sembarang untuk dua variabel dan menyelesaikan persamaan tersebut untuk memperoleh variabel yang ketiga. Solusi-solusi dari penyelesaian sistem persamaan linier itu ada beberapa macam cara ataupun metodenya. Yang pertama ada metode OB atau operasi baris elementer. Yang kedua ada metode Gauss. Yang ketiga ada metode Gauss-Jordan. Yang keempat ada metode Cramer. Yang kelima ada metode inverse. Dan yang terakhir ada metode determinan. Dari beberapa solusi tersebut, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh kelompok-kelompok selanjutnya. Oke, di sini saya Isna Khalifah. Saya akan melanjutkan penjelasan ke materi berikutnya, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Yang pertama di sini ada metode substitusi. Metode substitusi yang pertama ini metode substitusi pada SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, apa sih metode substitusi? Jadi, metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara mengganti atau mensubstitusi nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung saja ke contoh soal. Di sini contoh soalnya, kita akan mencari himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut, yaitu 3x plus y sama dengan 4 dan min x plus 2y sama dengan 1 dengan menggunakan metode substitusi. Oke, kita langsung bahas ke penyelesaiannya. Pertama, kita ubah persamaan. Dulu kita bisa pilih salah satu. Nah, di sini saya akan memilih persamaan yang pertama, yaitu 3x plus y sama dengan 4. Kenapa pilih yang itu? Karena di situ koefisien dari y-nya itu 1. Jadi gampang diubahnya, nggak ribet, tinggal pindah tempat aja. Nah, di sini kita akan ubah ke persamaan yang ekuivalen dengan 3x plus y sama dengan 4, yaitu y sama dengan 4 min 3x. Kemudian setelah itu kita substitusikan persamaan y sama dengan 4 min 3x ke persamaan yang kedua, yaitu min x plus 2y sama dengan 1. Kita tulis ulang persamaannya, yaitu min x plus 2y sama dengan 1. Di sini y-nya akan diganti dengan persamaan yang pertama tadi yang udah diubah. Kita ganti di sini jadi min x plus 2 dalam kurung 4 min 3x dari persamaan yang awal tadi yang sudah dirubah. Lalu sama dengan 1. Min x plus
Di sini dikalikan pelangi 2 kali 4, 8. Lalu 2 dikali negatif 3 yaitu negatif 6x sama dengan 1. Min 6x sama dengan 1 dikurangi 8. 8 yang di sebelah kiri tadi yang positif pindah ke kanan jadi negatif. Min 6x jadi min 7x. 1 dikurangi 8 jadi negatif 7. Jadi x-nya negatif 7 dibagi 7. Nah, kita ketemu x-nya 1. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai y, kita substitusikan nilai x yang sudah diketahui tadi ke persamaan. Bebas bisa pilih yang persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, di sini saya pilih ke persamaan 1 yang udah diubah tadi. Jadi kita masukin nilai x-nya ke persamaan y sama dengan 4 min 3x. Sehingga diperoleh y sama dengan 4 min 3 dikali 1. X-nya kita ganti 1 tadi yang udah diketahui. Jadi y sama dengan 4 min 3. Y sama dengan 4 dikurangi 3, 1. Jadi, udah kita tahu nih, di sini X-nya 1 dan Y-nya 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3X plus Y sama dengan 4 dan min X plus 2Y sama dengan 1 adalah 1,1. Nah, tadi kita kan udah belajar metode substitusi pada SPLDV. Gampang banget kan? Nah, di sini kita akan lanjut ke metode substitusi pada SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Ini juga nggak kalah mudahnya, sama-sama mudah, nggak susah kalau misalkan kita tahu caranya. Nah, di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya, yaitu yang pertama, tentukan persamaan yang memiliki bentuk sederhana. Yang kedua, nyatakan salah satu variabel dalam bentuk dua variabel. Yang ketiga, substitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke persamaan lain yang ada di SPLTV. Yang keempat, tentukan penyelesaian SPLDV yang diperoleh pada langkah ketiga. Yang kelima, tentukan nilai semua variabel yang belum diketahui. Masih bingung kan kalau dari penjabaran langkah-langkahnya? Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lanjut ke contoh soal biar lebih paham. Oke, kita langsung saja lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini. Yang pertama, x plus y plus z sama dengan min 6. Yang kedua, x min 2y plus z sama dengan 3. Dan yang ketiga, min 2x plus y plus z sama dengan 9. Langsung ke penyelesaiannya. Pertama-tama, kita dapat mengubah persamaan 1 menjadi persamaan 1 yang x plus y plus z sama dengan min 6 ini kita ubah jadi variabel z-nya. Jadi z sama dengan x-nya pindah ke kanan jadi negatif x, y pindah ke kanan jadi negatif y, dan min 6 tetap di sebelah kanan jadi tetap min 6. Nah, persamaan yang ini kita ketahui jadi persamaan keempat. Kemudian, setelah kita tahu persamaan keempat yang tadi, kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Persamaan 2-nya yang x min 2y plus z sama dengan 3. Kita ganti z-nya dengan persamaan 4. Jadi x min 2y plus dalam kurung min x min y min 6 sama dengan 3. X min 2y, ingat ya karena ini dalam kurung, jadi kita kalikan dulu tanda plus dengan yang dalam kurung, jangan langsung, nanti salah. Nah, di sini positif dikali negatif x jadi negatif x, positif dikali negatif y jadi negatif y, dan positif dikali negatif 6 jadi negatif 6 sama dengan 3. Kita langsung aja di sini bisa dicoret x dikurangi x 0 ya. Min 2y dikurangi y jadi min 3y, dan 3 negatif 6-nya pindahkan ke kanan jadi 3 plus 6 jadi 9. Jadi hasilnya min 3y sama dengan 9, y sama dengan 9 dibagi negatif 3, jadi y sama dengan negatif 3. Nah, kita udah tahu nih di sini y-nya negatif 3. Setelah itu kita pakai cara substitusi lagi, kita substitusikan persamaan 4 tadi ke persamaan 3. Persamaan 3-nya yang min 2y min 2x plus y plus z sama dengan 9. Kita ganti z-nya dengan persamaan 4 tadi, caranya masih sama, tinggal kita masukin aja ke situ. Setelah itu kita jabarkan jadi min 2x plus y min x min y min 6 sama dengan 9. Kita tinggal hitung aja, min 2x dikurangi x jadi min 3x,
Y dikurangi 0, jadi nggak usah ditulis. Dan negatif 6 pindah ke kanan jadi positif 6. 9 ditambah 6, 15. Jadi min 3x sama dengan 15. Jadi kita tahu di sini x-nya sama dengan negatif 5. Nah, kita udah ketemu nih. Ada y negatif 3 sama x-nya negatif 5. Tinggal cari z. Cari z-nya gampang. Kita tinggal substitusikan x dan y yang udah diketahui ke persamaan 4 tadi, yaitu z sama dengan min x min y min 6. Kita ganti x dan y-nya jadi z sama dengan negatif dalam kurung negatif 5. Awas salah ya, negatifnya dipisah. Setelah itu dikurangi y dalam kurung y-nya negatif 3, dikasih dalam kurung juga, jangan langsung nanti hasilnya beda. Lalu dikurangi 6. Jadi z sama dengan negatif dikali negatif 5 jadi positif 5. Negatif dan negatif dikali negatif 3 jadi positif 3. Negatif 6 tetap negatif 6. Jadi z sama dengan 5 ditambah 3 dikurangi 6. 8 dikurangi 6 jadi 2. Jadi z-nya 2. Jadi kita sudah dapat di sini himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel tadi, yaitu nilai x, y, z-nya secara berurutan, x-nya min 5, y-nya min 3, dan z-nya 2. Nulisnya jangan dibalik-balik, nanti salah juga. Oke, gampang banget kan? Kalau gampang kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Baik, kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode eliminasi. Di sini, metode eliminasi pada SPLDV adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara menghilangkan salah satu variabel dari dua persamaan yang diketahui. Langkah-langkahnya bisa kita baca di sini. Yang pertama, tentukan variabel yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Yang kedua, samakan koefisien dari variabel yang akan dieliminasi. Yang ketiga, lakukan operasi pada kedua persamaan sehingga variabel yang akan dieliminasi hilang atau habis. Supaya lebih jelas, seperti biasa, kita akan lanjut ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari SPLDV min x plus 2y sama dengan 10 dan 3x plus 2y sama dengan 22. Kita tulis di sini diketahui persamaan pertama min x plus 2y sama dengan 10 dan persamaan kedua 3x plus 2y sama dengan 22. Nah, pertama kita tentukan dulu nih variabel mana yang mau dieliminasi. Di sini karena ada dua variabel yang sama, jadi supaya kita nggak ribet dan nggak repot, kita langsung eliminasi aja variabel yang samanya. Kita eliminasi jadi dikurangi ya, supaya variabel yang kita eliminasi itu habis, karena tujuannya itu kan untuk menghilangkan salah satu variabel. Jadi kita tulis di sini persamaan pertama min x plus 2y sama dengan 10, lalu di bawahnya persamaan kedua 3x plus 2y sama dengan 22, langsung saja dikurangi. Negatif x dikurangi 3x ditambah 2y dikurangi 2y sama dengan 10 dikurangi 22. Negatif x dikurangi 3x jadi negatif 4x. 2y dikurangi 2y 0. 10 dikurangi 22 jadi negatif 12. Jadi kita bisa tahu di sini x-nya yaitu 3. Selanjutnya, setelah variabel x tadi diketahui, kita tinggal eliminasi variabel x agar mendapatkan variabel y. Kita tentukan dulu nih nilai y dengan mengeliminasi variabel x. Di sini nilai koefisien si x-nya ini kan negatif 1 dan koefisien yang persamaan keduanya itu 3. Jadi biar keduanya itu sama dan bisa dieliminasi, kita kali persamaan yang pertamanya kita kali 3. Persamaan keduanya kita kali 1, jadi nggak berubah. Di sini jadi kita kalikan min 3 dikali negatif x jadi min 3x ditambah 3 dikali 2y jadi 6y, 3 kali 10 jadi sama dengan 30. Persamaan keduanya dikali 1 jadi kita tulis tetap ya. Nah, karena tujuannya kita menghilangkan si variabel x ini, kita hilangkan. Di sini kan ada negatif 3x sama dengan 3x. Supaya hasilnya 0, maka dijumlah. Beda sama yang tadi. Yang tadi karena sama-sama positif, supaya hasilnya 0 jadi dikurangin. Kalau di sini salah satunya negatif,
Jadi kita jumlahkan agar variabel x-nya ini hilang. Jadi kita jumlahkan min 3x ditambah 3x ditambah 6y ditambah 2y sama dengan 30 ditambah 22. Min 3x tambah 3x 0 lah, hilang ya x-nya. 6y ditambah 2y jadi 8y, 30 tambah 22 jadi 52. Jadi kita ketahui di sini y sama dengan 52 dibagi 8 hasilnya 6,5. Jadi penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah x-nya 3 dan y-nya 6,5. Gampang banget kan?